Perkenalkan, nama saya Melasari. Saya akan mengerjakan tugas magang hari ke-10. Bagian A yaitu tentang 4 huruf verbal kembar. Kepanjangan dari 4 hafika yaitu 4 huruf verbal kembar. Nomor 2, pengertian dari 4 hafika ini adalah pengasahan pengucapan kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang kembar secara verbal atau lisan tanpa memperlihatkan bentuk simbol tulisannya. Nomor 3, syarat sebelum mengenalkan 4 hafika yaitu tidak ada syarat ya, sehingga 4 hafika dapat langsung dikenalkan kepada anak sejak awal. Kemudian nomor 4, contoh kata hafika yaitu mama, falfa, bobo, dedu, kuku, pipi, susu, dada, baba, dan gigi. Nomor 5, tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 hafika ini adalah yang pertama, anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 hafika, dan tujuan khususnya yaitu anak terampil dan terbiasa mengucapkan bunyi kata 4 hafika. Nomor 6, cara motivator mengenalkan 4 hafika. Bisa saja dengan lagu Labimba, menyanyikan lagu Labimba yang memuat kata-kata kembar. Terus yang kedua yaitu berdialog atau berbahasa Bimba, mengucapkan kata kembar secara perlahan dengan pengulangan 3 kali. Contohnya ma, mama, ma, mama, ma, mama. Dan yang ketiga, berdongeng atau permainan tebak kata, menggunakan cerita pendek atau gambar pendukung secara lisan. 7 yaitu evaluasi tujuan dan tujuan khusus 4 hafika. Evaluasi tujuan utama memperhatikan afeksi atau sikap dan ekspresi anak. Jika anak terlihat senang, ceria, dan bersemangat, tujuan utama telah tercapai. Dan yang evaluasi tujuan khususnya yaitu menguji keterampilan anak dengan menyebutkan kata kembar baru yang belum pernah dilatih sejak acak. Jika anak dapat menjawab dengan cepat dan tepat, tujuan khusus pun tercapai. Nomor 8, tahap selanjutnya dari 4 hafika adalah dikte 4 hafika. Bagian B yaitu 4 HVS. Kepanjangan dari 4 HVS ini yaitu 4 huruf verbal sederhana. Pengertian dari 4 HVS ini adalah pengesahan pengucapan kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang berbeda atau tidak kembar secara verbal tanpa memperhatikan bentuk simbol tulisannya. Syarat sebelum mengenalkan hafika, anak harus sudah menguasai 4 hafika. Contoh kata 4 HVS yaitu buku, bapak, kaki, bola, rusa, kuda, sapi, dasi, baju, dan juga mata. Nomor 5, tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS. Tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS, dan tujuan khususnya anak terampil menguasai pengucapan bunyi kata 4 HVS yang suku katanya berbeda. Nomor 6, cara motivator menyampaikan 4 HVS melalui dialog berbahasa Bimba dengan menyembunyikan kata secara perlahan dan diulang 3 kali. Contoh, baju, 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 baju. Menyanyikan lagu Bimba atau mengenalkan metode tebak kata verbal. Nomor 7, evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS. Tujuan utamanya mengevaluasi, memperhatikan ekspresi dan antusiasme anak selama kegiatan berlangsung. Tujuan khusus dari evaluasinya yaitu memverifikasi keterampilan anak mengucapkan kata 4 HVS yang berbeda suku katanya secara mandiri dan juga lancar. Tahap selanjutnya setelah 4 HVS yaitu 5 HVS dan D 4 HVS atau dikte 4 HVS. Perhatikan juga syarat pada bagian kurikulum nih. Selanjutnya bagian C yaitu 5 HVS atau 5 huruf verbal sederhana. 5 HVS ini adalah pengenalan pengucapan kata yang terdiri dari 5 huruf secara verbal tanpa memperlihatkan wujud dan simbol tulisannya. Syarat sebelum mengenalkan 5 HVS, anak harus sudah menguasai 4 HVS. Contoh kata 5 HVS ini adalah mobil, botol, kapal, bulan, hujan, pohon, gajah, macan, rumah, serta bebek. Tujuan utama dan tujuan khususnya yaitu tujuan utama anak merasa senang dan menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HVS. Tujuan khususnya anak terampil dan terbiasa mengucapkan penggabungan bunyi kata yang terdiri dari 5 huruf. Cara motivator mengenalkan 5 HVS.
berdialog bahasa Bimba dengan mengeja atau membunyikan kata 5 huruf secara perlahan. Dan yang kedua, melakukan permainan tebak kata verbal menggunakan konteks benda atau hewan di sekitar anak. Nomor 7, evaluasi dari 5 HVS, yaitu memastikan anak tetap ceria, aktif, dan tidak tertekan. Terus yang kedua adalah keterampilan, meminta anak menyebutkan atau mengeja berverbal kata 5 huruf lainnya secara langsung untuk memastikan kelancarannya. Nomor 8, tahap selanjutnya dari 5 HVS yaitu D5 HVS atau detail 5 HVS. Bagian D, DHKS 4 huruf kembar simbol atau kalimat sederhana. Pengertian dari 4 HKS ini adalah pengenalan susunan kalimat sederhana yang terdiri dari penggabungan kata-kata verbal 4 huruf tanpa memperlihatkan tulisan dan juga simbolnya. Nomor 3, syarat sebelum menggunakan 4 HKS, anak harus dapat menguasai 4 HVK dan 4 HVS. Nomor 4, contoh atau kalimat dalam 4 HKS adalah saya suka buku, mama beli baju, papa baca bola. Nomor 5, tujuan utama dan tujuan khusus 4 HKS. Tujuan dari utamanya yaitu anak tertarik dan menyukai permainan verbal kalimat sederhana, dan tujuan khususnya anak memahami hubungan makna, gabungan kata, dan lancar mengucapkan rangkaian kalimat secara verbal. Nomor 6, cara motivator mengenalkan 4 HKS yaitu mengajak anak berdialog atau bercerita dengan menyelipkan gabungan kata dari 4 HVK dan juga 4 HVS. Nomor 2, melatih anak membunyikan kalimat secara utuh melalui permainan variasi suara dan juga lagu Bimba. Nomor 7, tahap selanjutnya setelah 4 HKS yaitu 4 HSI atau 4 huruf simbol induk atau kalimat. Sekian dari saya. Terima kasih.